Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, ada baiknya karena saya rasa kita semua hadir ke sini dengan niat yang sama, yaitu untuk bertaklim, di mana taklim itu intisarinya adalah belajar, di mana belajar itu yang paling terbaik adalah menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, sebelum kita mulai, ada baiknya kita menghening sejenak, beral-fatihah, untuk kita menghadirkan diri di sini saat ini. Karena kalau tubuhnya di sini, pikirannya masih di PIM gitu misalnya, pikirannya masih di sensi gitu misalnya, itu agak repot gitu ya. Nah, jadi yuk kita hadirkan di sini saat ini agar atensi kita baik, fokus kita juga baik, dan ketika kita atensi dan fokus itu baik, kita akan menemukan sesuatu yang beyond dari kesadaran itu sendiri. Wabil khusus mari kita doakan kedua orang ibu bapak kita tentu saja, karena tanpa ibu bapak kita nggak mungkin hadir di sini. Kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah selalu memberikan kekuatan, ketabahan, dan pagi hari ini kita dilancarkan untuk mendapatkan hikmah. Kita hening sejenak, kita buka hati kita santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih Ibu dan Bapak. Senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini, siap-siap sama-sama belajar. Dan saya perlu mendisklaimer di awal bahwa saya bicara di sini pertama bukan mau ceramah, bukan mau mentausiahi, bukan mau mengajari, tapi saya datang ke sini dan saya rasa kita semua memiliki motivasi dan tujuan yang sama, kita belajar sama-sama. Dan kita di sini sifatnya dialog gitu. Dan insya Allah apa yang kita bahas kemarin sesuai dengan apa yang sudah dirundingkan. Topik kita hari ini berbicara tentang Islam yang kafah. Jadi bismillah Ibu Bapak, kita sama-sama belajar. Dan seperti biasa Ibu Bapak nggak boleh terlalu serius gitu ya, santai aja, relax, karena dengan santai dan relax pembelajaran kita pasti jadi jauh lebih asik gitu. Oke, Ibu Bapak saya izin sambil berdiri coret-coret boleh ya? Boleh ya? Oke, supaya mudah untuk memvisualkan. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kita punya dua variabel hari ini. Ada Islam, ada kafah. Ibu Bapak pernah dengar kata kafah nggak? Pernah dengar? Diam-diam gini, oke Ibu Bapak. Ini belum mulai nih. Pernah dengar ya? Nah, kira-kira Ibu Bapak kalau dengar kata kafah tuh apa sih yang kepikiran? Utuh, keseluruhan. Oke, berarti kafah itu artinya kalau kita pakai agak bahasa yang sekarang itu, inilah yang disebut dengan yang namanya holistik. Jadi Islam yang holistik. Sekarang pertanyaannya Ibu Bapak, pertanyaan ya. Kalau kita tadi dan Ibu Bapak mengatakan bahwa Islam ini utuh, berarti pertanyaannya, kalau ada kata utuh, kira-kira variabelnya satu atau banyak? Kalau utuh, itu satu atau beberapa?
Hah? Kalau holistik ini kesatuan nggak? Oke, kalau utuh itu berarti mengutuhkan, itu berarti menyatukan dari yang beberapa nggak? Gini. Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan yang Maha Satu? Yang mana? Kenapa Esa? Iya betul nggak? Kok nggak ketuhanan yang Maha Satu? Kenapa nggak begitu? Karena Tuhan itu sifatnya Esa itu satu bukan? Satu. Oke, kalau gitu saya mau tanya. Kalau di sini kira-kira kalau di Al-Baqarah itu kan kemana saja menghadap dia. Dia lebih dekat dari urat leher, betul? Dia akan sangat teramat dekat, begitu? Berarti kalau dia sangat dekat, di rumah ini ada dia nggak? Ada. Di tetangga? Di tetangga di sana? Ini baru 3 rumah, udah ada berapa? 3. Iya betul nggak? Berarti Esa itu satu atau menyatu? Oh tadi satu, sekarang menyatu menyatu. Maka point of view dari ketika kita berbicara tentang utuh ini nanti akan ada kaitannya dengan tauhid. Tauhid itu dari ahad itu adalah persatuan, menyatu. Maka Allah tidak pernah terpisah dengan makhluk. Kenapa disebut ketuhanan yang Maha Esa? Nah, sekarang saya mau nanya Bu, Pak. Kenapa kok nggak Tuhan yang Maha Esa? Kenapa ketuhanan? Kenapa begitu Bu, Pak? Aduh, bener ini belum sarapan fix nih. Betul nggak? Karena ketika kita bicara ketuhanan sama Tuhan yang Maha Esa, ini di depan singkat banget, tapi esensinya dahsyat gitu. Betul nggak Bu, Pak? Karena kalau ketuhanan berbicara objek atau berbicara subjek atau berbicara sifatnya? Hah? Gini. Ibu bapak pernah dengar nggak kalimat gini? Kalau ada orang lagi marah-marah, dia lagi kesetanan, pernah dengar? Oh iya, kemasukan setan boleh lah. Boleh. Tapi kesetanan di sini maksudnya mewakili sifat-sifat setan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ketuhanan berarti mewakili sifat-sifat Tuhan. Berarti sifat-sifat Tuhan yang menyatu, yang tidak pernah terpisah. Begitu nggak Bu, Pak? Yes. Nah, berarti kalau gitu, yang namanya utuh, yang namanya tauhid, kira-kira menjadi satu kesatuan itu berbagai aspeknya satu atau banyak? Banyak. Beberapa aspek menjadi utuh. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Nah, sekarang yang kedua nih, kita bicara Islam. Ibu bapak balik lagi ke pertanyaan tadi, Islam ini berbicara sang subjek atau sifatnya? Jadi di Al-Baqarah 208, masuklah kamu kepada Islam yang silmi, keseluruhan. Silmi di sini, Islam di sini berbicara orangnya atau sifat orangnya? Oke, kalau gitu mundur dulu sedikit. Gini, saya mau nanya, ibu bapak Islam nggak? Islam? Sip? Apa buktinya? Oke, sholat ya. Ibu bapak pernah lihat doger monyet nggak? Pernah ya? Itu monyet dikasih sejarah bisa gini-gini Bu, Pak. Iya betul nggak? Berarti kalau saya sekarang cuman gini-gini, menunjukkan saya Islam nggak kira-kira? Belum tentu. Syahadat, beo diajarin nih, asyhadu alla. Bisa ngikutin nggak? Bisa. Berarti kata beo mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah dia Islam? Enggak juga. Tapi betul tadi, minimal ibu bapak kalau mau membuktikan saya Islam, ngeluarin KTP. Udah, selesai. Tapi kalau lagi nggak bawa dompet, lagi nggak bawa KTP, repot. Islam apa buktinya? Aduh, KTP nggak dibawa. Betul nggak Bapak? Aduh, kopi di HP. Betul ya? Oke, berarti kita bagi dua dulu nih. Ada Islam secara identitas,
Tetapi secara konteks di Al-Baqarah 208 dalam konteks silmi tadi, berbicara identitas di sini adalah melebur kepada silmi, itu kata sifat di mana kita penting untuk masuk ke dalam konteks kesifatan yang Islam. Maka sifat yang Islam sering disebut dengan kata-kata Islami, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sekarang saya mau tanya lagi, orang yang KTP-nya Islam pasti Islami nggak Bu, Pak? Belum tentu. Kalau di depan itu syarat kategorial yang penting gitu. Clear ya? Nah jadi nanti kita ngerti nih Islam tuh yang mana gitu. Karena kalau saya sedikit cerita, Ibu Bapak, negara paling Islami sekarang di dunia itu New Zealand. Indonesia tuh rankingnya di puluhan bawah gitu. Arab Saudi di puluhan bawah dari 208 negara. Artinya apa? Boleh jadi orang yang identitasnya Islamnya banyak, tapi kualitas Islaminya belum tentu gitu. Betul nggak Bu, Pak? Nah sekarang saya tanya, ketika berbicara jadilah Islam yang kafah, kira-kira Quran ngajak kepada identitas atau ngajak kepada sifatnya? Sifat. Jadi kadang-kadang Bu, maaf ya, saya research sampai hari ini udah 13 tahun Bu, Pak. Begitu di Quran baca inna dina indallahil Islam, Islam yang terbaik. Ini yang identitas kadang-kadang kegeeran gitu loh Bu, Pak. Oh saya banget nih, belum tentu gitu. Karena keislaman tidak terletak dari tampak sebagai subjek, tetapi bagaimana sang subjek ini memiliki sifat, concernnya adalah Islami. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Clear ya? Clear, oke. Ini di save ya Ibu Bapak ya. Oke, setengah jam lagi nanti balik lagi ke sini. Jangan lupa ya. Nah, setengah jam lagi nanti balik lagi ke sini. Oke, ini kita bicara exhibit satunya nih. Nah, sekarang yang kedua. Oke. Dalam perspektif apapun, di tradisi Islam khususnya, ada kata-kata gini. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahwa semua dari apapun, semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ibu Bapak, stres, depresi, anxiety, ini sekarang lagi naik deras. Dan setelah ditelaah, kenapa orang anxiety, stres, depresi, ternyata ujung-ujungnya itu cuma satu. Karena dia nggak tahu the purpose of life gitu Bu Pak. Dia nggak ngerti harus ngapain, harus gimana, dia hanya menjalankan kebiasaan, ngikutin tren, cari uang, apa semua. Tapi kita juga pernah mendengar mungkin ya Bu, Pak. Sekarang tuh lagi musim yang namanya toxic sukses. Orang kecanduan sukses. Dan ternyata setelah diteliti, puncak dari orang yang paling top of the line sedunia diteliti, 90% nggak happy gitu Bu, Pak. Dan rata-rata dari mereka yang sukses luar biasa, itu banyaknya yang matinya bunuh diri gitu Bu, Pak. Dan ini fakta, kita berbicara dari penelitian gitu. Nah, yang menarik adalah ketika kita berbicara tentang pertanyaan dalam hidup, cuman nanti comes up 3 aja Bu, Pak. Saya rasa kita akan mengalami pertanyaan ini pelan-pelan. Nomor 1, dari mana kita, mau apa kita, mau kemana kita. Maka semua apapun pembahasan konteks pembelajaran selalu diawali man arafah nafsah faqad arafah robah. Siapa yang mengenal dirinya pasti dia mengenal robnya. Betul nggak Bu Pak? Yes. Berarti nanti kita ngerti, oh saya dikasih diri sebagai wahana untuk mengenal Allah. Nah yang kembali ke cerita tadi, hari ini banyak orang yang tidak menelaah dirinya karena terlalu sibuk menilai orang lain. Jadi kalau info orang lain tahu Bu, Pak. Tapi begitu masuk ke dalam dirinya nggak kenal aku siapa ya, gitu Bu, Pak. Kenapa? Karena nggak punya banyak waktu untuk kontemplasi ke dalam dirinya, sibuk melakukan ina itu, yang akhirnya apa? Gimana mau kenal sama Tuhan kalau kita tidak mengenal diri? Maka Ibu Bapak, pembahasan kita hari ini di Quran di surat 17 ayat 14 itu ada kalimat gini. Ikro kita baka. Dan perlu saya ulang-ulang Bu, Pak. Kenapa Indonesia nggak masuk top 10, top 100 gitu ya kira-kira di negara paling Islami? Ternyata masyarakat majority Islam di sini bukan kadang-kadang, Deng.
90% itu mengatakan sesuatu yang kadang-kadang nggak paham juga gitu, Bu, Pak. Dan saya pernah neliti 900 orang, bayangin, Bu, Pak, tentang sholat mereka. Begitu saya tanya, Ibu Bapak kalau sholat baca iftitah nggak? Semua baca. Semua jawab, baca. Bagus. Apa isinya? Semua suaranya bagus. Inna sholati wa nusuki. Bagus. Tapi urusan nomor 3 begitu saya tanya, emang makna iftitah apa, Ibu Bapak? 90% jawabannya rata. Wallahu alam bisawab. Udah aja gitu. Nggak tahu isinya. Sehingga hari ini banyak banget orang tua yang nanya ke anaknya, nah udah sholat atau belum? Tapi dikit banget yang nanya ke anaknya, nah di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham? Bagian Al-Fatihah mana yang kamu nggak ngerti? Dan seterusnya. Artinya apa? Kenapa secara jumlah banyak, tapi quality, ya gitulah, gitu kira-kira. Karena, sekali lagi, apapun yang dilakukan kebanyakan adalah dalam level yang tidak kafah. Maka, pandai membunyikan belum tentu mengerti apa yang dibunyikan. Betul nggak, Bu, Pak? Maka Ibu Bapak saya juga sering ngomong gini, Ibu Bapak tuh nggak usah terlalu amazed kalau ada orang dikit-dikit, subhanallah, alhamdulillah. Itu rata-rata latah, Bu, Pak. Udah aja. Dan ngerti-ngerti amat juga sih isinya gitu. Meskipun bagus sih, tapi tertampak islami tidak terletak pada konteks yang namanya identity gitu. Sampai sini oke, Bu, Pak? Sip? Ih jadi diam-diam gini, oke Ibu Bapak? Oke ya? Clear ya? Clear, oke. Berarti kalau sekarang kita berbicara ke dalam konteks ini, gimana kita mau mengenal Allah kalau kita tidak mengenal diri? Jadi Ibu Bapak, dalam tradisi Islam nih ya, semua tujuan kita cuma satu, kita semua mau pulang. Betul nggak, Bu, Pak? Iya. Berarti kalau kita mau pulang, sekarang kita lagi di tempat yang sementara atau yang selamanya? Sementara. Tapi betah banget di yang sementara gitu, Bu, Pak. Akhirnya kemelekatannya tinggi di tempat yang sementara, jadi lupa pulang. Contoh. Ulangi ya, sekali lagi ya. Ibu Bapak, kita tujuan akhirnya mau apa? Pulang. Final destination, betul nggak? Karena di sini cuman sementara. Pertanyaannya, Ibu Bapak tipikal orang-orang yang udah mulai kangen pulang belum kira-kira? Gitu ya. Sehingga jangan-jangan udah pasti pulang, tapi nggak pernah mencari informasi lebih dalam tentang pulang gitu. Makanya saya juga sering mengulang-ulang kalimat ini, Bu, Pak. Jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang nggak bisa dibawa pulang. Udah gitu aja. Jangan-jangan sibuk nyari sesuatu yang endingnya, oh ternyata ini nggak ngebawa saya pulang juga kok gitu. Akhirnya apa? Sibuk di yang sementara, yang abadi justru malah lupa gitu. Makanya pengingatnya kulun nafsin zaikatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mengalami mati. Jadi tujuan hidup untuk apa, Bu, Pak? Nah, mulai lagi nih. Bukan untuk pulang, kan tadi mau pulang, bukan mati. Bukan. Ibu Bapak ulang dulu ya. Ini kita pakai rumus dasar ya. Maaf ya. Kalau dibagi orang, saya karena menelitinya dalam religius dan spiritualitas, dibagi 4, Bu, Pak. Level paling rendah itu 1, level paling tinggi itu 4. Level paling rendah namanya asbun, Bu, Pak. Bunyi aja, udah gitu kira-kira. Tapi naik 1 level namanya knowing, dia punya pengetahuan. Naik 1 level understanding, namanya paham. Tapi jangan lupa, paham itu jembatan menuju perilaku. Maka yang penting bukan informasi yang banyak, tapi changing of attitude. Betul nggak, Bu, Pak? Sekarang ngaji diulang-ulang informasi banyak, tapi attitude gitu-gitu aja. Berarti nggak kafah dong, gitu kira-kira. Dan hanya orang yang di level sadar, yang dia mau berubah, gitu kira-kira. Makanya lawan kata sadar apa, Bu, Pak? Nggak sadar. Ya. Nanti saya nanya lawan kata kanan apa? Nggak kanan. Masa gitu? Bukan. Lawan kata sadar tuh mabuk. Contoh. Salah satu hal wajib dalam tradisi Islam namanya sholat. Betul, Bu, Pak? Oke, sekarang saya tanya. Sholat itu jembatan atau titik sampai? Jembatan. Berarti dia menuju kepada satu titik sampai. Betul nggak? Oke, sekarang saya tanya. Titik sampainya sholat apa, Bu, Pak? Khusyuk itu titik sampai atau partikelnya sholat? Partikel. Khusyuk, tumakninah, wudhu, al-fatihah, semuanya. Itu partikulernya sholat. Tapi tujuannya apa?
Wah, ini bahaya nih. Loh, kan di surat 29 ayat 45, belok dikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholat. Inna sholatat tanha anil fahsya iwal munkar. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ibu bapak sering dengar ayat ini nggak? Iya. Dan saya rata-rata baca ini langsung pada amin ya Allah. Udah gitu. Apa maknanya? Wallahu alam bisawab. Sama balik lagi. Nah, Utsluma, bacalah Quran dan dirikanlah sholat. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholatmu mencegah keji, mencegah munkar. Betul nggak Bu Pak? Berarti sholatnya kita, target akhirnya, tujuan utamanya adalah kejinya turun, munkarnya turun. Sekarang saya tanya, sholat yang kejinya bisa turun, yang munkarnya turun, kira-kira sholat orang yang sadar nggak Bu Pak? Iya. Ibu bapak contoh-contoh ya, maaf ya. Ngomongin kejelekan orang, ngegosipin orang lain, keji nggak? Keji. Jadi kalau ada orang sebelum zuhur ngegosip, abis zuhur ngegosip, sadar apa mabuk? Nah udah gitu. Iya betul nggak Bu Pak? Makanya dibilangin bahwa janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Iftitah nggak ngerti, Al-Fatihah nggak tahu, Assalamualaikum. Akhirnya jadi habits, kebiasaan. Yang penting menggugurkan kewajiban, beres. Karena takut, yang penting saya nggak dapat rasa aman karena takut dari neraka dan seterusnya. Tapi sholatnya tidak menuju kepada tujuan anil fahsya iwal munkar. Sampai sini oke Bu Pak? Clear ya? Berarti antara tujuan sama titik sampai ini dua-duanya harus seimbang nggak? Iya, harus menuju nggak? Iya. Maka nggak mungkin kalau kita hanya pandai membaca, tuh nggak mungkin. Makanya disuruh pelajari, paham, itu penting. Ibu bapak, menurut ibu bapak sekarang banyak orang paham, banyak orang hatam, yang mana yang lebih banyak? Hatam. Orang hatam pasti paham nggak? Belum tentu. Sok, ini kuis ya ibu bapak ya. Yang jawabannya benar makan siang boleh 3 kali, boleh mangga. So. Ya, yang benar nih. Nabi Muhammad menghatamkan Quran berapa kali, Bu, Pak? Wah, beda-beda nih jawabannya. Ih, dulu Quran datang gitu nggak? Enggak tuh, pelan-pelan. Betul nggak? Pertama Iqra, terakhir Al-Maidah. Telah kum sempurnakan dan seterusnya. Keseluruhannya beliau hatam berapa kali? 1. Tapi beliau paham nggak? Pak, sekarang umatnya ada nggak yang hatam diulang-ulang tapi nggak paham-paham? Nah gitu. Katanya atiullah wa ati rasul, betul nggak? Sehingga sekarang masuk ke level paham aja, udah aja Bu Pak. Ibu Bapak, ini fakta ya. Aduh, saya ceritanya kalau kata lagu Metallica itu saya batru gitu Bu Pak. Sedih sih, tapi this is fact gitu. Nomor 1, IQ kita 10 tahun belakangan ini turun menjadi 78,4 dari 82. Tingkat literasi masyarakat kita itu top down. Dan kita menjadi negara salah satu yang paling cerewet di media sosial. Oke ya. Dan ini yang menyebabkan, maaf, berkaitan dengan kenapa ada di ranking Islami yang nggak terlalu bagus gitu Bu Pak. Itu sangat ada implikasi lah gitu kira-kira. Makanya Ibu Bapak, once seseorang malas mikir, pasti dia pengennya menilai, udah gitu aja. Jadi kalau kita menggunakan critical thinking kita, pasti kerjaannya judgment aja. Artinya apa? Orang yang sering judgment udah pasti pikirannya nggak pernah dipakai, udah gitu aja. Kecuali sih ya. Gitu ya Bu, Pak. Berarti masuk ke level paham penting nggak Bu, Pak? Penting. Yang jangan-jangan sekali lagi ketika kita masuk dalam fundamental yang tadi identity, ya udah hatam diulang-ulang, it's okay. Tapi nggak masuk ke level yang namanya paham. Sampai sini oke? Clear ya? Jadi pulang dari sini yang penting hatam atau paham? Dua-duanya tuh. Dua-duanya penting. Ibu bapak jangan sampai nggak hatam juga, jangan. Ya, yang udah biasa hataman, hatam aja. Gitu. Tapi ditambah jadi paham. Ulangi ya sekali lagi ya. Jadi pulang dari sini yang penting hatam atau paham? Sip, mantap. Dah, sip, oke. Sip ya, notes nih. Dah, nah sekarang kita balik nih. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun.
Ibu bapak ngomongin Islam kafah itu perlu sekitar 4 atau 6 pertemuan lah. Tapi saya cuma mungkin tinggal 30 menit lagi, jadi saya akan shortcut. Insya Allah kita masuk ke dalam level esensialnya, karena saya rasa pulang dari sini yang penting adalah kesadaran. Setuju Bu, Pak? Maka di surat 17-14 tadi, Iqra kita bacalah kitabmu. Pembelajaran kita hari ini bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku. Setuju Bu, Pak? Untuk diri kita masing-masing. Karena pengalaman saya di pengajian, rata-rata. Begitu baca ayat tertentu, yang diingatnya orang lain. Jangan jadi orang pelit, ibu itu banget, bapak itu banget, gitu Bu, Pak. Dah. Begitu baca sesuatu, ini suami saya harus tahu banget nih, gitu Bu, Pak. Ini istri saya harus tahu banget, gitu. Kenapa? Karena point of view-nya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita masing-masing. Jadi kuncinya adalah kontemplasi. Sampai sini oke? Sip ya? Clear ya? Cukup ya pemanasannya ya? Bismillah, kita mulai. Dah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara tentang holistik, ketauhidan dan keutuhan, apa sih yang harus diutuhkan? Kita mulai dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertanyaan, kalau ngomongin diri, yang Islam itu diri kita bagian yang mana Bu, Pak? Hah? Oke. Koma ya, saya komain. Terus kalau tadi ibu bapak ngomong kita mau pulang, yang pulang bagian diri kita yang mana? Seluruhnya? Terus yang di tanah kusir lagi ngapain? Iya betul nggak? 2. Yang ketiga, kaitan berbicara ketauhidan. Orang bisa sholat menjadi keji dan munkarnya turun. Ini kaitan sama diri yang mana sih? Betul nggak Bu, Pak? Jangan-jangan ketika begini, yang gerak cuman raganya. Kalau yang gerak cuman raganya, namanya olahraga. Tetapi kunci dari sholat bukan disuruh olahraga, bukan. Ibu bapak kalau mau olahraga, mending ke GBK, gitu maksudnya. Tapi concern sholat di sini ada keji dan munkar yang turun, berarti ini urusan raga bukan? Berarti udah pasti kalau berkaitan sholat berbicara keji dan munkar, udah pasti beyond dari raga kita. Setuju nggak Bu, Pak? Yes. Makanya selalu diulang-ulang, kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenal Tuhanmu. Tetapi menariknya di kalimat terminologi ini, kalimatnya Bu, Pak, man arafah nafs. Di situ nggak ngomong basyar, nggak ngomong insan, tapi spesifik nafs. Terus saya mau nanya dulu, ibu bapak suka baca surat Anas nggak? Suka? Suka. Oke. Apal nggak? Apal. Bagus. Nah, saya mau nanya, ibu bapak, kita ini orang apa manusia? Hah? Ih, ragu-ragu. Kita ini orang apa manusia? Oke, gini. Semua orang yang Islam di bulan Ramadan disuruh puasa nggak? Pokoknya kalau saya nanya langsung jawab, asbun aja. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Semua orang di bulan Ramadan yang KTP-nya Islam disuruh puasa nggak? Ya, oke, dengerin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam dan seterusnya. Wahai orang-orang yang saya tanya, orang yang KTP-nya Islam pasti beriman nggak? Berarti yang disuruh yang KTP-nya Islam atau yang beriman? Jadi semua yang KTP-nya Islam disuruh nggak? Beda-beda nih jawabannya. Nah, mulai ya, oke ya. Nah, pikirin dulu. Jadi ada orang iman, ada orang yang identitasnya Islam. Orang yang identitasnya Islam belum tentu beriman. Betul nggak? Sampai sini oke? Oke? Saya tanya, iman itu kaitannya sama raga nggak?
Apakah orang yang tiap hari rajin ke masjid di tepat waktu, awal waktu sholat rajin banget, pasti beriman nggak? Nggak bisa lihat. Karena semua datang dari niat. Ibu bapak maaf ya, kita tahu banget niat seseorang nggak? Enggak. Berarti salah satu ciri orang yang beriman, jarang melakukan sebuah judgement. Udah gitu aja. Betul nggak? Nah, sekarang balik nih. Hai orang-orang yang jadi yang disuruh puasa orang apa manusia? Ibu bapak waktu Ramadan kemarin puasa nggak? Jadi ibu bapak orang apa manusia? Tadi manusia, sekarang orang. Oke ya? Oke. Nanti ngerti bentar lagi. Oke. Dah. Puasa jembatan atau titik sampai? Jembatan. Sip. Titik sampainya apa? Surga. Ini jauh amat surga sih. Ibu bapak di bulan Ramadan yang paling penting Idul Fitrinya atau sholat Idnya? Iya. Ini kayak di PAUD nih ya. Menarik sih, menarik lah. Oke. Kan gini Bu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum. Nah, disuruh jadi apa? Takwa. Iya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi orang beriman pasti takwa nggak? Ini kalau jawab pasti kebangetan aja. Belum tentu. Makanya disuruh puasa. Nah, apakah kalau udah puasa takwa juga belum tentu? Jadi ibu bapak maaf ya, maaf nih, ini penting untuk kita ngerti. Di Quran nggak ada spesifikasi satu-satunya yang hanya mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di hadapanku semua kalian adalah orang yang paling takwa. Betul nggak? Nggak ada kalimat yang paling terbaik adalah yang rajin umroh sebulan 2 kali. Nggak ada, Bu, Pak. Puasa tahajud nggak ada. Kenapa? Karena itu semua adalah jembatan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi orang Islam iman aja belum tentu, apalagi takwa. Singkat cerita, kalau yang belum beriman namanya orang. Kalau udah takwa namanya manusia. Jadi kita lebih banyak jadi orang atau jadi manusia? Makanya disuruh puasa. Makanya manusia disebut insan. Makanya insan dijadikan surat terakhir di dalam Al-Quran. Berarti kalau orang masih ada sifat-sifat binatangnya nggak? Mikirnya cuma makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi. Itu binatang banget gitu. Makanya surat kedua Al-Quran, Al-Baqarah. Dari sapi menuju manusia. Sampai sini oke Bu, Pak? Jadi kalau ngaji di level sapi mulu gitu Bu, Pak. Nah sekarang pertanyaannya, yang membuat kita di level tertentu, jasad kita bukan? Fisik kita bukan? Contoh. Ibu bapak tangan saya ini benda baik, benda buruk. Gini, ini anggap pisau. Pisau baik atau buruk? Tergantung siapa yang megangnya. Dia akan jadi baik ketika yang megangnya baik, dia akan buruk ketika yang megangnya buruk. Betul nggak? Saya tanya, yang membuat dia baik atau buruk, orangnya, fisiknya bukan? Pasti beyond dari fisik. Betul nggak Bu, Pak? Nah, beyond dari fisik itu yang menentukan ketika ngelihat sesuatu mau ngomongin atau enggak, mau sedekah, mau pelit. Itu semua tidak ada kaitannya dengan konteks yang namanya jasad. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti sholat urusannya sama jasadnya. Sholat urusannya sama jasadnya. Iya, tapi bukan hanya jasad. Karena kalau jasadnya gerak tapi isinya nggak kemana-mana,
Itulah yang disebut janganlah kamu sholat dalam keadaan fawailul lil musholin. Celakalah orang yang. Jadi ibu bapak rajin sholat bisa cenderung celaka nggak? Kalau gimana? Yang sholat cuman jasad. Sampai sini oke? Oke? Kita break dulu, ibu bapak gimana nih? Kok diem gini? Oke ya? Oke, dikit lagi. Berarti ada sesuatu beyond dari jasad ini yang akan menentukan keislaman seseorang. Ya, yang pulang nggak jasad maksimal bu, pak, maaf ya, tanah kusir udah. Oke? Yang punya KTP jasadnya. Jadi kalau orang yang mati di tanah kusir jasadnya di situ, ketika nanti ditanya sama malaikat, agama kamu apa? Bawa KTP nggak dia? Enggak. Terus mau ngomong dia Islam atau enggak gimana ceritanya? Konteks dari sifat. Berarti beyond dari jasad, intisari dari seluruhnya namanya adalah ruh. Oke sampai sini? Berarti yang pulang apa bu, pak? Ruh. Terus sekarang saya tanya, berarti yang menentukan orang ini akan berbuat pelit, akan dermawan, jasadnya atau ruhnya? Bukan jiwanya di sini. Nah, di antara jasad sama ruh inilah disebut nafs. Maka ya ayuhan nafsu mutmainah. Maka Islam yang kafah adalah paham jasad, paham nafs, paham ruh. Jadi kalau olahraga aja jiwanya dan ruhnya nggak ngapa-ngapain, berarti sepotong nggak bu, pak? Iya. Sholat iya, ngomongin orang iya gitu. Ibu bapak punten ya, mohon maaf. Ada orang rajin sholat korupsi, ada nggak? Jangan banyak, nggak enak. Ada aja, ada. Ada, ya. Kenapa? Kok dia sholat tapi tetap korupsi? Ya karena dia melakukan hanya dalam konteks yang namanya jasad, nggak kafah. Nah sekarang ibu bapak maaf ya, gimana kita mau kafah kalau kita nggak mau nyelam ke dalam gitu. Dan nyelam ke dalam ini tantangannya cuma satu, kita mau terbuka terhadap apa yang kita nggak tahu, itu aja. Sementara sekarang banyak orang yang nyaman dengan pengetahuan dia, pokoknya nggak ada argumen, udah. Akhirnya apa? Nggak menggunakan critical thinkingnya, nggak menggunakan akalnya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi kalau gitu antara jasad, jiwa, sama ruh yang penting yang mana? Tiga-tiganya. Yang pulang yang mana? Ruh. Jadi yang primer ruh atau jasad? Hah? Gini. Ibu bapak ini ruh yang dikasih jasad atau jasad yang ditiupkan ruh? Dengerin dulu pertanyaannya. Ibu bapak ini ruh yang dikasih jasad atau jasad yang ditiupkan ruh? Ruh yang dikasih jasad. This is the primary. Betul nggak? Yang secondary-nya ini. Jadi kita adalah ruh yang lagi belajar jadi manusia. Karena ibu bapak kalau sekarang semua beserta saya dan siapapun casing jasadnya dibuka, isinya sama, ruh, dah itu. Makanya dialah yang awal dan yang akhir. Sekarang karena sibuk sama merek, sibuk sama kemasan, lupa kalau isinya itu juga gitu loh bu, pak. Betul nggak? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip. Nah, sekarang kita masuk ke ibu bapak sampai sini oke? Oke. Paham? Atau puyeng? Ya oke lah. Dah. Ya. Katanya kita tuh baru ditiupkan ruh setelah 4 bulan di dalam rahim ibu. Ya. Berarti kan jasad dulu baru dikasih ruh, Pak. Betul. Jadi Sama Allah tuh jasadnya dulu. Memang jasad dulu tapi baru ditiupkan selama iya. Gini. Ibu bapak mobil sama pengemudi mobil yang primer yang mana? Kendaraan itu tempat menghantarkan kita ke suatu tempat, betul nggak? Ya dong. Ini jasad ini mobilnya atau pengendaranya? Mobilnya dong. Pengendaranya yang di dalam.
Gitu nggak Bu? Bener, diciptainnya mobilnya dulu. Karena kalau nggak ada wadah, mau kemana gitu loh kira-kira. Tapi esensinya adalah sang pengendara terhadap tubuh ini gitu. Sampai sini oke? Oke? Ulang sekali lagi ya, sekali lagi. Jadi yang primer ruhnya atau jasadnya? Ruhnya. Yang pulang ruh atau jasad? Ruh. Jadi yang penting ruh atau jasad? Dua-duanya kan harus ada ini. Ini ibu bapak kalau ngomong ruh terus nggak makan nggak minum diam aja gitu, jangan atuh, jangan. Ya nanti ngerti Bu, bentar lagi Bu. 10 menit lagi ngerti, 10 menit lagi. Sampai sini oke? Oke ya? Ibu bapak, dah ya. Ini saya cuma punya waktu 4 menit lagi nih. Kan 11.15 kan tadi, 15 menit kita diskusi. Oke. Ini cerita gini 45 menit nggak bisa sih sebenarnya, almost impossible. Apalagi ngomongin diri, nggak bisa aja. Tapi ibu bapak sampai sini ada sesuatu yang bisa diambil nggak? Ada ya? Ada ya. Kalau sampai sini ada, nggak juga sih, bahaya banget gitu. Nggak ada ya. Mudah-mudahan ada. Dah. Oke. Saya mau straight to the point begini Bu, Pak. Islam yang kafah, at least hari ini, per hari ini sementara kita bagi 3 dulu. Ini tadi layernya ada 18 Bu, Pak. Banyak lah pokoknya. Tapi kita bagi 3 dulu hari ini. Oke? Sip. Supaya kita ada panutan, kita bicara Ghazali. Ibu bapak pernah dengar Imam Ghazali? Dah. Ghazali itu menemukan Islam dalam 3 etape. Dan sekarang agak sulit seseorang untuk melihat segala sesuatu itu gradasi, leveling. Karena sekarang urusannya benar, salah, cocok atau enggak, udah gitu aja. Clear ya? Padahal nanti kita ngerti, semua kita pasti punya sudut pandang yang berbeda. Itulah kenapa ibu bapak, rumus kunci utama kita bisa masuk menyelam, berbeda belum tentu salah. Karena perbedaan adalah fitrah. Kita kalau nggak beda, nggak belajar. Dan dibedain itu salah satu tujuan grand design-nya Allah, gitu kira-kira. Ya, dah. Ini agak cepat dikit. Ibu bapak, kalau kita mau ngebayangin, Islam is sesuatu yang very fast, huge, gede banget gitu. Gede segede-gedenya. Ghazali dimungkit di bukunya, dia mau mencari kebenaran yang sempurna, the truth of the truth of the truth. Dan dia melalui 3 etape. Oke, 3 etape. Sehingga dari 3 etape ini semuanya adalah perjalanan. Contoh. 2 tambah 2 sama dengan 4, betul nggak Bu, Pak? Sip. Tapi akar 16 juga 4. Tapi log 10.000 juga 4. Ini kalau orang cuma tahu 4 hanya 2 tambah 2, berantem nih sama 2 orang yang di sini. Betul nggak? Salah. 4 itu 2 tambah 2. Oh ya udah. Berarti dia ngerti kalau 4 hanya 2 tambah 2. Berarti semakin dia ngertinya sedikit, semakin dia akan menolak hal yang banyak gitu. Sama kayak Dunning-Kruger effect kalau di psikologi, Bu, Pak. Ibu Bapak anggap ini saya pegang botol aqua ya, Bu, Pak. Kalau botol aqua ini kosong, saya pencet, bunyi nggak? Ribut, gitu nggak? Iya. Kalau orang isinya kosong, pasti berisik gitu aja udah, Bu, Pak. Udah gitu aja. Ya, sama kayak botol. Tapi kalau isi, dipencet santai dia gitu. Clear ya? Itu tipikal di sini nih. Nah, maka kalau dia cuma tahu 4 hanya 2 tambah 2, akan cenderung menyalahkan log 10.000. Betul nggak, Bu, Pak? Iya. Jadi kalau udah di kelas 2 tambah 2, nggak dengar yang beda, wah udah ini gampang banget. Ini kafir, ini neraka, ini neraka. Udah gitu aja. Jadi gampangnya, kalau orang sekarang gampang mengkafirkan orang lain, indikator parameternya cuma 1, main kurang jauh, udah gitu aja. Berarti dia limitasinya di sini gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, kita mau deal-dealan dulu. Ibu bapak mau main agak jauh nggak kira-kira? Sip, oke. Udah deal ya? Deal. Mau. Soalnya kalau nggak mau, ya udah kita bahas di sini aja gitu. Nah, level 2 tambah 2 pertama dalam konteks Islam, ini saya pakai persentase supaya gampang ya, Bu, Pak. Which is ini cuma 0,1% dari keseluruhan Islam. Itulah yang disebut fikih atau hukum. Porsinya cuma 0,1% dari keseluruhan.
Besar atau kecil? Besar atau kecil? Kecil banget. Tapi berantemnya 95%. Betul nggak? Kita ngeributin hal yang porsi kuenya kecil banget gitu loh, Bu, Pak. Padahal ketika Ghazali belajar lewat teologis, dia mulai gimana ya mau mengetahui Tuhan di sini banyak nggak boleh, banyak dogma, pokoknya katanya nggak make sense gitu. Maka di level nomor 1 ini kaitannya sama hukum, konteksnya lebih kepada dogmatis, selesai. Dan sorry to say, porsinya cuma 0,1%. Contoh, saya kasih contoh. Headline news nih, ada headline gini. Menurut pandangan Islam, musik itu haram. Pernah dengar gitu nggak? Nah, ini agak nggak tepat sebenarnya. Yang tepat, menurut fikih Islam, musik itu haram. Baru oke. Sampai sini oke? Karena nggak keseluruhan Islam berbicara tentang halal dan haram. Quran, Bu, Pak, ngomongin hukum less than 10%. 600-an ayat. Sisanya berbicara tentang ini nih. Jadi kalau sekarang ini penting, iya. Tetapi nggak hanya di sini, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Kita naik nih ke tengah. Ghazali begitu di level ini, aduh nggak nemuin deh. Naik satu level, dia masuk ke critical thinking, namanya filsafat Islam. Ini supaya gampang ya Ibu Bapak, satu aja ya. Ini 9% di sini. Di sini udah mulai ada why. Karena kenapa? Akal udah mulai berfungsi. Di sini nggak ada akal, Bu, Pak, pokoknya. Jadi nggak ada argumen gitu. Jadi kalau nggak ada argumen, kaku, berantem aja. Karena kenapa? Jangan lupa, Bu, Pak, maaf ya. Semua yang kita ketahui tentang Islam, mayoritas tafsir. Betul nggak? Iya. Jadi kalau sekarang orang, aku memeluk Islam. Enggak juga, memeluk tafsir Islam. Karena yang dia dapat tafsirnya, bukan the essential, gitu kira-kira. Nah sekarang yang berantem antara satu tafsir dengan tafsir yang lain. Gitu. Oke sampai sini, Bu, Pak? Sip ya? Nah, begitu Ghazali di level ini, mulai tuh, aduh, udah mulai oke, freedom of thinking, dia mendapatkan sesuatu, tapi dia mentok di satu hal. Kenapa? Karena ruhani berbicara metafisik. Dan filsafat nggak bisa masuk ke metafisik. Itulah kenapa Ghazali akhirnya melepaskan kefilsufannya, dia masuk ke level tasawuf di sini. Di mana level 1 dan 2 nyari, level ketiga merasa menemukan. Di kelas 1, Bu, Pak, nulis teori tentang gula terus, tahu gula putih. Gula putih. Gula putih. Ditanya, udah ngerasain gula? Belum. Yang penting gula putih. Nanti ada gula yang agak coklat, marah, bukan gula. Gitu, Bu, Pak. Sekarang saya mau nanya, Ibu Bapak beli gula gara-gara gulanya atau gara-gara manisnya? Hah? Beli gula gara-gara gulanya atau gara-gara manisnya? Berarti value dari gula adalah manis. Oke? Berarti kalau gula value-nya manis, gula itu Islamnya atau Islaminya? Kan ada gula, ada manis. Gula itu adalah Islam. Manisnya adalah, jadi mau pakai baju putih-putih nggak manis, ya nggak Islami, gitu loh, Bu, Pak. Dalam konteks ketika kita berbicara Islami, inilah value beyond dari konteks yang namanya jasad, gitu. Nah, singkat cerita, sekali lagi ya, ini susah sih kita bicara agak singkat. Ini level jasad, ini level jiwa, ini level ruh, gitu kira-kira. Jadi gimana kita mau mendalami konteks yang kafah kalau kita masih berantem antara kunut, nggak kunut, ribut. Gini, berantem, gitu, Bu, Pak. Itu cuma 0,1, cuma 1% gitu loh. Tapi esensial, hakikat, maka ini sering disebut syariat, tarekat, hakikat. Jadi Islam tidak sama dengan syariat, tapi syariat bagian dari Islam. Karena porsinya cuma 1% gitu kira-kira.
Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti mayoritas orang yang sholat di kelas syariat nggak Bu, Pak? Iya. Itu yang saya teliti. Dia hafal bacaannya, tahu, nggak ngerti untuk apa. Yang penting wudhu menurut, sholat menurut. Taunya begini, ngelihat orang yang beda dikit, bid'ah. Itu. Padahal concernnya tidak hanya di level yang namanya syariat. Ya, kesimpulan 11:21 Bu, Pak. Ya, kesimpulan. So what means kafah? Kafah adalah kesadaran utuh ketika kita mulai mengenal part jasad kita yang mana, part jiwa kita yang mana, part ruh kita yang mana. Ketika tiga-tiganya menyatu jadi satu, itulah silmi. Maka di 2 ayat 208, masuklah Islam kepada Islam yang keseluruhan. To the point ya Bu, Pak, to the point aja. Kira-kira kalau keseluruhan takwa nggak orangnya? Takwa. Kalau udah keseluruhan namanya manusia. Nah, untuk PR kita bawa pulang masing-masing, sama-sama kita kerjain Bu, Pak. Terakhir ya, 3 aja poin. 1. Orang takwa, ciri-cirinya nomor 1 Bu, Pak. Tingkat kemelekatannya rendah, itu nomor 1. Kemelekatan harta, jabatan, relation, pokoknya kemelekatannya tingkatnya low aja, itu namanya takwa. Kalau di Quran, di Al-Imran 134, ciri-ciri orang yang kemelekatannya rendah, sedekah baik lapang maupun sempit. Nah itu takwa. Tapi supaya gampang ya, boleh ya Ibu Bapak ya. Nomor 1 orang takwa adalah orang yang enggak pelit, udah gitu aja. Ketika dia nggak pelit, kemelekatannya mulai turun, dia pasti bisa kontrol ego. Jadi orang takwa yang nomor 2 adalah ego. Dia pandai kontrol the ego. Dan saya selalu ulang-ulang, Ibu Bapak, kita semua sebagai manusia nggak pernah punya masalah dengan siapapun dan apapun kecuali sama ego kita masing-masing. Titik. Pertanyaan, ego di luar diri kita, di dalam diri kita. Jadi kalau Ibu Bapak punya masalah, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Karena masalahnya di sini. Maka pengen ngeberesin orang lain, nggak ngeberesin di sini, nggak bisa, impossible, wasting time. Kenapa? The problem always within, selalu di sini. Makanya Ibu Bapak jangan heran, orang pelit pasti cepat marah, udah gitu aja. Kenapa? Kemelekatannya tinggi, udah nature begitu. Dan puncak nomor 3, kafah di sini adalah saling menyelamatkan. Dan orang yang saling menyelamatkan adalah orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Selesai. Jadi sholat rajin, puasa rajin, umroh rajin, susah maafin orang, nggak takwa namanya. Gitu. Karena outputnya adalah memaafkan. Jadi yang penting puasanya atau memaafkannya? Dua-duanya kan, puasa latihannya. Jadi pemaaf. Jadi yang penting sholatnya atau nggak pelitnya? Dua-duanya, sholat latihan, nggak pelit outputnya. Itulah kenapa Bu Pak, rajin sholat 5 waktu, itu belum prestasi di hadapan Allah. Karena kita baru di jembatan. Yang bahaya sekarang, baru di jembatan, ngerasa sampai, oh itu danger. Oke ya Bu, Pak, sip ya. Ini kita baru ngomong sekitar 3%, 97%-nya kita sambung di episode yang akan datang. Gitu. Saya kembalikan dulu ke Bapak. Terima kasih. Nah, kita buka pertanyaan karena waktunya juga sangat mepet ya ke waktu sholat zuhur. Saya akan batasi hanya 3 pertanyaan saja. Silakan. Asril, Kamil, dan saya mau bilang nama aslinya nggak jadi. Terima kasih atas ceramah yang begitu berkualitas. Saya sebetulnya juga sering mengikuti Zoom yang pertama ya di akhir-akhir jalan. Nah, tadi karena Abu menjelaskan mengenai kafah itu, saya baru pertama kali soal bagaimana paduan antara jasad, jiwa dan ruh ya. Karena saat ini yang terjadi, kalau orang bicara Islam kafah itu lebih banyak bicara bagaimana diminta jangan membedakan pembicaraan mengenai soal politik, soal ekonomi, dan soal agama. Dan jadi akhirnya kafah itu
masuk ke dalam kategori ini Indonesia bukan negara sekuler, jangan menjadi negara sekuler. Cuma sampai di situ. Nah ini bagaimana kira-kira pandangan Kang Abdul terhadap ini. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Ini agak panjang tapi ini mungkin short answer yang bisa mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam jawabannya. Jadi gini Pak, kalau seseorang masuk ke dalam ranah yang kafah, di mana jasad, jiwa, sama ruhnya satu kesatuan, disitulah muncul yang disebut sifat ketuhanan. Karena semuanya aktif gitu. Ketika sifat ketuhanan hadir, yang ada adalah kasih sayang. Maka kalau kasih sayang hadir, yang ada adalah arti dari silmi itu sendiri. Silmi itu artinya apa? Saling untuk menyelamatkan. Bahasa gampangnya, dia jadi bijaksana gitu kira-kira. Nah berarti kalau kita udah bijaksana, Pak, mau ngomongin politik, mau ngomongin agama, mau ngomongin ekonomi, seseorang yang bijaksana pasti outputnya keluar dalam konteks yang namanya rahmatan lil alamin gitu kira-kira. Nah maka ketika kekafahan ini terjadi, istilahnya ketuhanannya mulai hadir, baru kita bisa masuk yang kedua, disebut manusia yang adil dan beradab. Kalau udah jadi manusia, baru bisa dipersatukan gitu kira-kira. Nah sekarang gimana mau dipersatukan, belum jadi manusia, gimana jadi manusia, orang sifat ketuhanannya belum hadir dalam diri kita, gitulah kira-kira. Dan secara keseluruhan, ketika ini menjadi satu kesatuan, disitulah kita lagi belajar menjadi insan, yang nanti outputnya menjadi insan yang kamil. Kenapa? Ruhaninya sudah hidup, gitu intinya. Saya rasa gambaran singkatnya gitu, Pak. Jadi, simply bahwa kalau kita kafah, pasti bijaksana. Kalau bijaksana, pasti outputnya adalah mendamaikan. Pasti yang ketiga baru kita bisa bicara tentang persatuan, musyawarah, dan semua sejahtera. Karena kenapa? Concernnya adalah bukan pakai hatred, kebencian, bukan judgment, bukan kepentingan, tapi atas dasar kasih sayang, gitu kira-kira. Saya rasa sementara itu, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Pertanyaannya excellent. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Kamil. Ya. Tadi dijelaskan lebih ke arah bagaimana kita menyiapkan diri untuk bisa kita pulang dengan baik. Saya lebih cenderung bagaimana lebih ke arah Islamicity, sifat-sifat dan Islamicity yang lebih penting daripada pulang. Yeah. Karena otomatis kalau itu sudah kita lakukan dengan baik, insya Allah pulangnya sudah kembali dengan baik. Karena saya tadi memang dijelaskan juga Islamicity indeks kita memang paling parah ya, termasuk yang parah. Bukan puluhan, malah 100-an yang paling bagus Selandia Baru, karena memang mereka sudah implementasi. Oke, Mas saya gitu, bagaimana kita bicara implementasi yang baik, otomatis pulang dengan baik juga gitu. Ya. Makasih. Terima kasih. Nomor 1, la'alakum ta'kilun. Kita digunakan dan diperintahkan untuk selalu menggunakan akal untuk konteksnya adalah meningkatkan kesadaran. Itu yang paling penting, Pak. Nah, dari kesadaran ini, dalam terminologi Quran, inna akramakum yang tadi, indallahi atqakum. Jadilah orang yang takwa. Jadi kalau kita mau bicara bekal kematian yang terbaik apa? Jadilah orang takwa. Kenapa? Karena hanya orang takwa lah yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Sisanya enggak gitu. Nah, ada 3 poin ketakwaan yang paling esensial. 1, kalau kita datang ke sini sebagai tamu semesta, ibu bapak kita minta nggak ke sini? Enggak. Berarti kita tamu, betul nggak Bu, Pak? Nah, yang namanya tamu, sifat dasarnya adalah tidak pernah punya hak untuk memiliki. Itu nomor 1. Ibu bapak kita semua tamu di rumah ini nggak? Ya, awas hati-hati, lukisan jangan dibawa pulang, Bu, Pak. Tamu kita, nggak boleh memiliki, nggak boleh. Ya, berarti yang namanya tamu, lepas hak milik. Itulah kenapa nomor 1, kemelekatan detachment yang tadi kita cerita. Esensinya adalah tidak melekat atau melepaskan tingkat yang namanya pelit. Dah, itu yang betul. Maka dia akan pandai menjaga mentalnya. Dan kalau mentalnya sudah diperbaiki dengan salah satu kunci utama menjaga mentalnya, maka mental yang paling terbaik adalah forgiveness, memaafkan. Begitu udah pandai memaafkan, sehat mental, jiwa, jasadnya juga oke, ruh nyala, Pak. Makanya nenek moyang kita udah ngerti ini sebenarnya. Kenapa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Karena ini yang terpenting untuk membangun ini supaya ruhnya nyala, gitu kira-kira. Simply, kurang lebih begitu, Pak. Salam.
Oke, saya punya sedikit pengertian-pengertian yang saya ingat itu. Seperti misalnya kalau manusia itu seperti dalam gelas, dia bisa jadi sirup, bisa jadi kopi, pahit atau segala macam. Tapi intinya bagaimana kita masukkan air itu sehingga menjadi bening, karena kita adalah air. Sehingga pada suatu saat dia dipecahkan, airnya masuk ke air yang banyak itu apa sih? Terpercik. Enggak, air yang banyak itu laut. Oke. Masuk laut, Hilang. Jadi nggak, kalau kopi masuk air laut terus dia jadi merasa apapun pahit ya di sini nggak enak gitu. Itu pengertian saya. Pengertian kedua adalah Yang pertama pertanyaannya apa, Pak? Oh, belum. Oh, oke. Kirain udah yang kedua. Oke. Belum tanya. Yang kedua saya punya pengertian juga bahwa saya tuh nggak bisa lepas dari yang namanya Allah ya. Kita tuh dia tuh mampat, kita tuh mampat, jagat ini mampat sebenarnya. Jadi sampai saya pernah berpikir, Allah pun nggak bisa keluar dari gua gitu. Kalau keluar, gua isinya apa gitu kan? Siapa yang gerakin? Siapa yang bikin jantung terus? Saya suruh berhenti sebentar, jalan lagi nggak bisa. Jadi nggak bisa ya, kita nggak bisa keluar dari itu, nggak mungkin. Gitu. Jadi ya kalau misalnya terus gue mesti ngapain? Ya ikutin itu, ikutin apa yang dikatakan oleh kitab-kitab apa yang sebenarnya itu aja gitu. Dan kontemplasi. Ya saya juga sedikit tahu segala macam. Nah terus habis itu ini tidak baru pertanyaannya. Pada saat kita udah merasa ya bahwa kapan insya Allah gitu ya, udah kedirian ini bilang, lo mau apa? Lo mau jalan buah nih, ambil. Saya pikir, tapi begitu ada masalah. Nah ini curcol nih. Betapa sulitnya untuk keluar. Betapa sulitnya untuk keluar dari sini. Sadar, balik lagi sadar. Sampai akhirnya saya ngobrol sama Gusti Allah, akut ya. Ini gimana sih gue bilang gitu? Gue udah istiqoroh, gue udah puasa, segala macam, udah ada jawaban. Tapi ini masih seperti begini gitu. Gue mesti apa lagi gitu? Tadinya ada permintaan, lama-lama tidak ada permintaan, ya. Udah biit gitu. Tapi terus habis itu pada saat yang sama kita manusia juga gitu. Jadi harus menghadapi gitu. Ada marah, ada segala macam, terus habis itu jangan marah, segala macam ada yang bilang jangan marah ini segala. Iya, tapi kalau marah itu terjadi ya itu juga kehendak dia, kehendak siapa yang ada lewat ini gitu. Tidak ada kehendak lain yang bisa lewat diri ini dan terjadi itu selain kehendak dia gitu. Jadi pada titik itu saya jadi ya udahlah gitu. Seperti orang yang kita nunggu apa namanya, ini kok kering aduh kapan hujan ya, tiba-tiba kemarin hujan besar gitu ya. Tapi apa besok hujan belum tentu juga hujan. Nah, gua mesti gimana? Oke, makasih Pak. Singkatnya, kalau tadi pertanyaannya mesti gimana? Mesti nerima, udah gitu aja sih Pak. Makasih Pak. Itu yang paling susah. Gini. Total acceptance itu adalah jembatan menuju Islam. Maka terima itu dalam bentuk yang namanya ikhlas. Maka kalau kita berbicara kita menyembah Allah, what means Allah? Allah adalah the true, the reality. Allah adalah sang realitas. Maka kalau kita banyak menolak realitas, berarti kita belum Islam gitu. Dan realitas itulah yang akan datang kepada kita sebagai kurikulum kita masing-masing. Kita kira-kira Pak. Sehingga kenapa puncaknya dalam penerimaan? Karena memang kita didesain hidup sekarang untuk menerima semua realitas yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang bentuknya adalah kurikulum gitu. Contoh, ibu bapak kalau nanti malam doa, ya Allah jadikanlah aku orang sabar. Besok pagi ibu bapak ketemu orang nyebelin, udah gitu aja. Ya, kenapa? Ibu bapak nggak bisa belajar sabar di pengajian, nggak bisa. Nggak bisa belajar sabar waktu sholat, nggak bisa. Nggak bisa belajar sabar waktu puasa, nggak bisa. Kenapa? Sabar harus ketemu orang nyebelin, selesai. So that's why semua yang datang ke kita pasti messenger.
pertanyaannya. Kalau yang datang adalah messenger, yang penting adalah pesannya apa, bukan siapanya. Selama pesannya belum diterima, maka messenger itu akan hadir berulang-ulang sampai pesannya benar-benar kita terima. Apa kuncinya? Acceptance. Nah, jadi Bu, Pak, maaf ya. Kalau kita mulai belajar kesadaran ini, apa yang kita bahas, harus dicek bahwa kita menerima atau tidak nggak kira-kira? Iya, maka ibu bapak kalau lagi belajar ikhlas, besok ketemu orang nyebelin, lagi belajar sedekah, besok ada yang minjem duit tiba-tiba, misalkan. Kenapa? Semua ini dalam bentuk yang namanya reality application, gitu kira-kira. Nah, yang terakhir, Pak, simply. Kalau Rumi itu selalu bilang gini, luka adalah tempat cahaya masuk. Kalau kamu tidak terluka, kamu tidak akan pernah mendapatkan cahaya. So, artinya apa? Ketika kita tidak pernah mendapatkan kesulitan, hal buruk, nggak enak, nggak asik, dan seterusnya, pertumbuhan dan kenyamanan itu tidak ada di tempat yang sama. Growth is always nggak enak dalam keadaan nggak nyaman. Itulah kenapa disebut masalah, Bu, Pak. Masalah itu kalau dalam bahasa Sanskritnya itu jadi pro and balance, tempat bergerak maju. Jadi once kita dapat masalah, kita lagi disuruh maju. Karena tanpa masalah, ibu bapak nggak mungkin ada di kelas ini. Dan semua orang yang masuk ke tasawuf, kesadaran apa? Pasti dipanggil sama masalah yang besar. Karena nggak ada kekasih-kekasih Tuhan, kekasih-kekasih Allah yang masalahnya kecil tuh nggak ada gitu. Nah, jadi beruntunglah, bersyukurlah kalau hidup banyak masalah. Kenapa? Karena opportunity untuk pulang itu pasti tinggi gitu. Karena semua permasalahan jalan memanggil kita pulang gitu kira-kira. Sementara gitu, Pak. Clear ya? Jadi saya doakan ibu bapak hidupnya banyak masalah, udah gitu aja. Mau bertanya dari ibu-ibu, ya boleh. Masih ya, satu. Bentar. Terima kasih Mas Abu. Ya, makasih. Kesempatan bertanya. Ya. Saya tadi masih belum bisa mengerti dengan betul antara kalau badan oke, itu fisik, antara jiwa dan ruh. Kalau kita lihat artinya kita harus punya ruh yang kualitasnya sangat tinggi untuk kita pulang. Nah, bagaimana itu? Ya, terima kasih. Oke. Ibu kalau nonton TV, TV itu ada hardware bentuk fisiknya, betul Bu? Ini anggap TV. Ya. Tapi yang ibu lihat bukan hardware-nya, tapi software tayangan dari TV. Itu aplikasi. Hardware-nya namanya jasad. Aplikasi namanya jiwa. Gitu Bu. Nah sekarang saya tanya, si TV ini antara hardware dan software, antara perangkat keras dan aplikasinya, kalau nggak ada salah satu, mungkin nggak kita bisa menyaksikan tayangan? Nggak bisa. Nah kira-kira di antara kedua jasad sama jiwa, yang punya esensial kita bisa nonton jasadnya atau jiwanya? TV-nya atau aplikasinya? Bukan listrik, ibu bapak nggak ada PLN mati, nggak bisa. Betul nggak? Sok ini ada TV bagus 72 inch Samsung terbaru, nggak ada listrik, nyala nggak? Enggak, listriknya namanya ruh. Maka ruh adalah energi, jiwa adalah dayanya, jasad adalah wadahnya. Jadi kalau tadi ibu bicara bahwa harus punya energi yang banyak, kita semua energinya sama Bu. Cuman pengaturan daya energinya ini yang beda-beda. Makanya semua permasalahan ada di jiwa. Nggak ada yang datang ke ruh, dok saya sakit ruh, nggak ada Bu. Yang ada sakit. Contoh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ibu bapak mulai besok pagi kayaknya harus mulai nanya, saya udah kangen pulang belum ya gitu Bu Pak. Beneran. Kalau jawabannya masih belum, nggak apa-apa juga, jangan dipaksain, jangan. Karena yang pura-pura sama yang serius, yang beneran beda-beda. Ya. Jadi kalau nanti nanya, udah kangen pulang? Belum sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke? Nah, rumah sakit jiwa, kata dokter sakit jiwa, ngomong ke saya, Kang Abu, kalau pasien udah pengen pulang, ini udah mau sembuh nih, gitu. Tapi temannya si pasien yang nggak pengen pulang, ini masih sakit, gitu kira-kira.
Jadi kira-kira belum kangen pulang, berarti masih apa? Sakit. Ya udah nggak apa-apa Bu. Ya. Karena bumi adalah rumah sakit jiwa besar, di dalam isinya banyak orang yang sakit jiwa. Maka kalau ada orang nyebelin, sakit jiwa, sesama pasien rawat inap yang lagi mau sembuh, udah gitu aja. Berarti dia bermasalah, aku bermasalah. Kenapa kita masih di sini? Maka bumi adalah tempat di mana perbaikan jiwa. Makanya, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Bu, ini bahas ini 3 tahun nggak beres sih sebenarnya. Tapi simply gini aja dulu. Apalagi kita cuma 45 menit nggak mungkin gitu. Tapi simpelnya hardware, software, baterai, dan sumber hidup kita itu ruhnya. Ibu bapak mau punya Lamborghini 10, rumah gede, nggak punya nafas, nggak jadi apa-apa. Nah, nafas itu ruh nanti, gitu. Gitu Bu ya. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.